Oke, silakan mulai aja ya, Mas. Iya, Pak. Ini untuk progres saya minggu ini, saya mengerjakan yang Bapak tanyakan minggu lalu untuk di Mungkin kode. untuk sekarang langsung saya yang share screen dulu ya, nanti baru menceritakan ya. Biar saya Oh, iya, Pak. sekalian mantau buka apa overlay-nya dulu. Nanti Anda baru cerita ininya. Saya sambil sekalian ngecek proposal posisi terakhir itu loh kalau mau nanti segera apa. Bentar, saya masuk sekalian ke proposal tesisnya. Banda. Oke, sambilan Oh, iya. Oke, dari atas ya. Oh, judul belum ya? Belum memutuskan ya? Belum, Pak. Belum. Oke, ini pendahuluan nanti dasar teori rencana pelitian hasil sementara ya. Oke, sementara kayak gitu dulu. Format. Iya, biasa sebentar. Nah, ini kan sudah linknya saya cek tadi kan ke ini. Nah, kalau ini diklik lagi masuk ke papernya. Masuk ke G Drive yang saya share sama Bapak, Oke, Pak. nggak apa-apa. Kalau misalnya dia memang open access yang ada papernya langsung, boleh langsung ke linknya. Nggak Oh, apa. iya. Kalau misalkan kan ada juga yang nggak mungkin Anda dapat dari memang apa searching itu kan memang taruh di sini itu. Iya, Pak. Oke, jadi ini kan sudah dapat yang terkait ini. Oke, jadi artinya jadi suatu saat kalau misalnya apa saya ngecat juga mudah kayak gini loh. Oke, Iya, Pak. jadi saya akan kembali ke atas lagi. Ini jadi kalau memang papernya ada sih langsung ke sana, tapi kalau ke Google Drive juga nggak apa-apa. Iya, Pak. Oke, jadi ini latar belakang terkait Iya. umroh. Iya, Pak. Nah, ini nih, misalnya ini kan jadi langsung kelihatan nanti kan. Iya, Pak. Ini Iya, salah yang ketik benar. apa ini misalnya. Nah, ini sebenarnya sih kalau apa, kadang saya kalau pas lagi ada waktu ya. Ini misalnya ini tadi mana ininya misalnya kan dikasih merah sebenarnya ya bisa kayak gini kan. Oh, iya, Pak. Lalu cara kan dikasih apa namanya harusnya apa bisa juga ini langsung misalnya salah ketik gitu kan nggak tahu kelihatan nggak kalau langsung kalau kayak gini lebih mudah nggak sih ke detek oleh ininya Oh, dikasih komen gitu bisa ya, Pak? langsung nah ya Oh, ini kan kalau ya saya kadang kalau lagi pas ini ya ngasih komen kan gini kan kelihatan itu di apa misalnya Anda mau itu kan akan masuk ke ini di apa iya, Pak. Di saya ini kelihatan. terkait salah ketik kayak gitu kan nanti di ya oke ini hanya apa tapi kalau memang mau dikasih sebenarnya warna kan apa namanya kalau warna itu teks apa ya kalau yang sebenarnya dapat teks bold ya kan kayak gini ya dikasih Slice ya, Pak. apa slice teks apa ya kalau warna merah itu nah ini kan BF terus kalau red apa ya itu ada bisa red kok itu Like kayaknya. itu ada superscript side kalau pewarnaan kayaknya mungkin langsung teks red itu kayaknya enggak. Ini tadi hanya teks bold mungkin yang di saya nggak tahu kalau salah apa benar ini kalau cuman kan saya juga jadi butuh waktu jadi kadang ya milih kalau lagi mau komen ya ini hanya contoh ini aja apa atau di errorin orang enggak coba
nggak kelihatan merah ya. Tetap nggak mau ya. Kalau tadi teks BF nggak kelihatan. BF apa ya tadi ya? Nah, kalau ini mungkin baru kelihatan. Sebenarnya ada ngasih warna kok, saya lupa perintah. Nah ini kan, yakin hanya gambaran apa, nanti silakan di. Saya kalau populasi nasional ini langsung ke ini BPS. Itu ada di bukunya, Pak. Oh di sini. Loh, Iya, ini Pak. terkait apa tadi kok ke populasi? Jumlah setara dari populasi, nah maksudnya apa ini? Oh dari ini dari SCC jumlah populasi Muslim Indonesia mencapai pada tahun ini malah dari ini tuh, bukan dari BPS tuh Anda dapatnya. SCC-nya ini. Maksudnya 277,53 juta yang di dunia gitu, Pak. Berapa persen dari jumlah yang di dunia? Oh, maksudnya yang di Indonesia iya, Pak. Harusnya dari BPS. Kayaknya saya salah ngeling. Makanya ini makanya kok kalau ini langsung ke link ke BPS saja, misalnya pas yang halaman menyatakan bahwa Indonesia populasinya berapa itu. Kalau kayak Jadi gitu, Pak, sumbernya dari jumlah kalau muslimnya apakah 240? Negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Ini populasi muslim di Indonesia 240. Terus yang nanti jadi memang ya 90%. Nah ini mungkin nanti gimana ya yang kayak gini ya, dari informasinya apa, kalau dari bawah dengan cukup. Ini kan untuk memberi latar belakang bahwa sebenarnya dari sisi apa, karena pada sekarang haji kan makin sulit, nantinya juga makin mahal, otomatis kan akan beralih ke sini ya. Yang ini salah satu yang kenapa Anda mengkaji, meneliti ini sesuatu yang artian bermanfaat lah gampangannya itu. Jadi latar belakang sini untuk menceritakan kan ada nanti akhirnya ini akan mengarah. Jadi saya milih topik tentang ini gitu. Nah, sebenarnya apa mungkin belum masuk ke ininya dulu latar masalah, terus oke ini latar belakang masalah dari sisi masalah realnya ya. Kalau saya istilahkan di kuliah yang kontekstualnya. iya, Pak. Dari situ ada cerita bahwa untuk menganalisis itu melihat ini Anda kan ingin melihat potensi apa, potensi bisnis dengan bahasa kasaran iya kan? Jadi artinya ya kenapa jadi perlu mengkasar kira-kira pasarnya kayak apa sih, menengah bawah di, karena kan untuk kayak kemarin apa yang misalkan orang ngumpulin uang dari apa tuh, dari tukang nyumbang-nyumbangkan di jalan aja nabung akhirnya bisa umroh misalnya kayak gitu. Artian kan apa dari situ nanti seberapa lah. Jadi ini yang nanti ada biar ada benang merahnya nih loh dari sini. Jadi apa ini kan belum kelihatan berapa potensi apa, terus ini kan dari ini nanti nyambungnya dibikin alurnya yang enak. Setelah itu maka perlu dianalisis. Sebenarnya dianalisis kalau di sini berarti Anda ingin menganalisis tentang paket umroh kan ini. Iya ini. Iya, Pak. Atau juga ingin menganalisis potensi pasarnya artinya. Jadi ini kan kaitannya dengan nanti paket umroh apa yang paling banyak diminati lah gampangannya. Terus bagaimana mempricingnya supaya jangan sampai oke itu laris, tapi kalau pricingnya salah jadi rugi, itu bisa jadi perusahaannya yang nggak profit kan itu. Iya, Pak. Karena kan inflasi nah ini makanya saya sebenarnya di sini ingin melihat bagaimana sih variabel yang dilibatkan itu. Sebenarnya kita juga sebenarnya perlu, makanya nanti kan di multivariat kan ada regresi multivariat. Jadi si faktor-faktor tadi yang dijadikan mempengaruhi apa
harga utama di situ ada banyak variabel yang dia berubah setiap waktu kan itu. Iya, Pak. Nah, ini yang nanti makanya nanti Anda terus jadi butuhkan multi variable time series. Nah, itu kalau bisa cerita di sininya mulai kelihatan itu. Kalau di sini kan contoh lain dalam analis peramalan untuk waktu multi atau multi ini adalah analis harga toko. Nah, ini kan sebenarnya malah enggak ini. Ya ini boleh untuk inspirasi, tapi sebenarnya Anda ingin ke sana tentang apa? Ingin mengetahui. Jadi sebenarnya nanti Anda akhirnya mau pakai multivariate time series yang pakai covariate apa enggak ya? Saya jadinya pakai yang VAR dan FMA, Pak, yang kalau pakai VAR kan kalau misalnya dikasih ordernya P, kalau FMA kan Q, kalau Pharma kan bisa kalau misalnya Ya maksud saya seperti kalau di Univar kan ada Arima, terus ada Arimax, itu ada iya, X-nya Pak. itu. Iya kan? Nah, kalau iya nanti Anda ceritakan di sini, jadi kelihatan arah apa di apa variabel apa sih yang ini jadi menyebabkan butuh farma itu loh. Oh iya, Pak. Itu Ini mau kan saya jadi nggak tanyakan. Jadi kalau ya, untuk VAR kan sebelumnya kan harusnya mempelajari AR kan, Pak, average kan, Pak. ya, Kalau misalnya FMA kan moving average-nya. Nah, ya. di bab 2 yang tesis 1, apa saya perlu masukkan AR dan MA ya, Pak? Ya untuk ininya apa kayak dasar teori, iya jadi pada saat Anda misalnya membutuhkan tinggal merefer ke bab 2 tentang MA-nya gitu. Oh, Jadi gitu. malah justru yang apa istilahnya komponen-komponennya taruh di bab 2. Iya, Kalau Pak. sudah farmanya di bab 3, tapi yang Iya, Pak. MA-nya, yang Farma gitu ya. PAR-nya, yang Iya. kan ini kan di sini Anda kayak gabungkan, tapi nanti terus farmaknya di mana? Yang tadi Anda kan Arimax kan ada ininya, covariatnya di mana ini? Nggak Farma. kelihatan di sini nama. Ya kan tadi loh kayak Arima kan ada Arimax itu nama ininya, nama populernya. Oh, ini memang Farmax namanya, Pak. Ini saya ubah. Kemarin saya Oh, pikirnya saya mau pakai Farma, terus pas saya baca lagi saya mau masukin inflasi itu kan di luar data real. nah itu namanya Jadi covariatnya, jadi ya perlu pakai farmax Excel. jadinya. Iya, iya, Pak. Makanya tadi saya katakan bahwa karena harga apa semua faktor yang akan mempengaruhi ke paket-paket itu kan dipengaruhi oleh variabel lain yang namanya adalah inflasi kan, Iya, Pak. misalnya. Jadi itu makanya harus yang hanya farmax itu kayak tadi Arimax Iya, Pak. itu. Nah, ini nanti ya ditata di sini. Nah, akhirnya di tujuannya di sini. Jadi, nah ini antara peramalan dan analisis gitu harusnya di sini kan kita ingin lihat bagaimana apa tentang analisis harga dulu, harga paketnya lah itu. Iya, Terus Pak. Anda mulai ingin meramalkan yang kaitannya dengan inflasi. Nah, pertama boleh juga dipisah-pisah sendiri dulu. Analisis Oh, harga, iya, Pak. terus analisis inflasi, terus baru jadi peramalan tadi harga paket apa dengan adanya pengaruh faktor inflasi gitu. Oh, oke, Pak. Jadi yang ini nanti Anda bisa analisis secara sendiri tentang harga paket umroh selama ini kayak apa, terus bagaimana situasi inflasi yang pada saat bersamaan dengan data yang Anda sedang amati harganya. Oh, Kalau iya, iya, Pak. harga paket itu 2022, ya inflasinya harus yang 2022. Iya, Pak. Proyeksi, misalnya kan sudah habis 2023 ya, Anda otomatis nanti ini sebenarnya akan bicara proyeksi 2024. Nah, itu nanti Anda ya harus coba melihat proyeksi inflasi. Ada peramalan inflasi. Iya, Pak. Ingin lihat inflasi tahun depan kayak apa. Yang diinflasi ini juga bisa saja kita melihat pengaruh situasi apa pilpres lah. Ini sebenarnya menarik di sini. Iya, Pak. Berdasar proyeksi 5 tahun yang lalu, kalau lagi ada pilpres misalkan, gimana situasi inflasi? Kan Anda bisa lihat pemilu kan 5 tahunan, Anda ambil data 5 tahunan pada saat ada pilpres, tahun di mana ada pilpres, bagaimana inflasi? Iya, Pak. Kan semua lagi sibuk ngurusi ini kan, jadi mungkin negara sementara agak menterinya juga sudah merasa mau berakhir, atau malah ada yang sudah maunya, jadi mungkin situasinya otomatis sedikit apakah jadi cenderung apa tak terkendali atau apalah. Nanti silakan Anda bisa pas di tujuan yang terkait inflasi ini Anda bisa bicara juga gitu. Jadi sebab di bab 4-nya nanti analisis harga dulu kan.
Terus tentang inflasi, terus di yang tujuan ketiga, rumusan masalah yang ketiga Anda adalah bicara bagaimana pengaruh inflasi terhadap harga paket dan ingin lihat prospek untuk 2024. Malah judulnya jadi up to date kan. Anda kerjanya kan nanti di ini kan mulai merancang ini, nanti kan Anda akan kerja pada saat di 2024, jadi ingin lihat bagaimana sih situasi nanti, misalkan ini kan kalau penelitian harusnya kan yang hangat itu, artinya gini, hasil penelitian Anda harusnya bisa diimplementasikan oleh para pebisnis umroh gitu. Iya Pak. Nah, artinya kalau Anda menganalisis data yang tahun 2020 nggak relevan kan, otomatis ya 2023 yang terkini plus bagaimana proyeksi 2024 karena keberadaan ada ini, kira-kira umroh terganggu nggak itu. Mungkin malah memilih pada sibuk untuk biaya kampanye daripada untuk umroh yang tadinya mungkin kan banyak yang untuk umroh gitu lah. Bener nggak ada pengaruh itu menarik untuk di bagian yang tujuan pertama tadi. Tujuan tentang analisis ini harga dasar paketnya. Mungkin ada yang sudah sampai promo banting harga lah misalnya. Tetap aja kok yang walaupun nanti akan ini misalnya kan pemilu kalau 2000 kan Februari ya, tapi kan nanti Maret kan masuk Ramadan kan Maret kalau nggak salah. Nah itu juga sebenarnya menarik juga kalau Anda mengaitkan dengan biasanya kan kalau di bulan Ramadan kan lebih banyak kan itu. Iya Pak, umrah Ramadan. Iya umrah Ramadan itu apa paketnya sama apa ada pengembangan karena di situ bulan Ramadan. Nah itu Anda bisa nanti pada saat setelah dianalisis ini masuk ke situ. Terus nanti di sini bagaimana Anda mendesain paket, tapi yang mengakomodasi adanya inflasi. Iya Pak. Supaya tadi kan ini kayak harga dasar, nanti kan istilahnya kayak premi bersih kalau di asuransi kan, premi bersihnya dulu itu untuk kepentingan internal misalnya kan nanti pada saat jadi harga ininya kan. Ya kayak sekarang misalnya ada orang kok berani diskon 50% lebih harga dasarnya ya memang di bawah itu kan. Karena memang overheatingnya kan harus diperhitungkan kan. Jadi jangan sampai kita mepet banget lah ngambil profitnya. Nah nanti silakan dilihatkan dengan baik di sini Nah terus alurnya ini identifikasi masalahnya, pengumpulan data atau transformation, pemodelan dan pengujian dan evaluasi. Nah nanti malah Anda bisa data testingnya ya, Anda dapat datanya akhirnya sampai tahun berapa? Bisa 2023 ini? Ya Pak, sampai 2023 dan dari travelnya itu sebenarnya untuk tahun depan dia udah ngeluarin harga Pak. Jadi rencananya kalau saya dapat hasil forecast-nya saya kan bisa saya bandingin dengan yang mereka susun secara manual, mereka ngitung satu-satu gitu loh Pak. Jadi betul, jadi gini, karena kan orang jual paket kan harusnya Anda ngitungnya sekarang di Desember. Iya karena Pak. Jadi makanya Anda pakai data yang terkini, nanti Anda terus bikin forecast yang di depan, nanti bisa dikonfirmasi dengan mereka. Jadi yang mereka kayak apa. Tapi saya harapkan ada waktu menganalisis ininya, bahwa di tahun depan itu ada tahun politik. Nah, Anda kalau bisa di-adjust dengan tahun politik yang 5 tahun yang lalu. Jadi kalau mereka nggak melakukan itu bisa fatal kan, seandainya itu pengaruhnya negatif. Jadi banyak orang nggak umroh, padahal diasumsikan seperti tahun ini kan, 2023 misalnya kan. Itu kan nggak ada tahun politik. Nah, maka waktu Anda memforecast, berdasar data mungkin dua tahun terakhir atau apa, forecast-nya apa, tapi karena ini khusus ada tahun politik, Anda kaitkan dengan tahun politik yang 5 tahun lalu, 5 tahun lalu lagi, ternyata harus di-adjust misalnya sekian persen itu. Nah, jadi nanti ada kerjaan setelah selesai Anda itu, Anda nggak langsung bandingkan dengan, tapi Anda bagaimana nge-adjust dengan karena situasi tahun politik itu. Nah, di tahun politik kan mesti ada dampaknya. Kira-kira menurut Anda dampaknya positif apa negatif? Tahun politik. Bisa jadi nggak berpengaruh juga sih Pak. Tapi kalau Januari, Februari misalnya, ini banyak nggak yang akan berangkat umroh? Insya Allah banyak Pak kalau Februari tetap banyak? Tidak terpengaruh itu? Iya, karena
kadang orang yang mau umrohnya itu ngelihat, oh musim di sana masih dingin gitu, Pak. Jadi kalau udah mulai, musim yang agak panas memang pada, "Oh nggak usah nanti nggak aja mau. tunggu akhir tahun sampai awal tahun." Kalau Februari itu musim yang enak gitu, Pak, nggak dingin, nggak panas Oh, nah jadi masih berarti kemungkinan dia lebih faktor musim daripada faktor musim iya, Pak, politiknya kan? mhm, Oke, iya, berarti Anda tambahkan malah itu bahwa di periode tadi musim dinginnya sana karena yang nyaman kan jadi nggak iya, kepanasan. Pak, mhm, Nah, itu berarti malah itu karena saya pikir kalau politik berpengaruh, tapi kalau enggak ya berarti udah nanti ada bisa lihat kalau memang nanti pas musim mulai panas ya memang mereka mungkin akan iya, Pak, menurun kan karena iya, ya Pak, oke berarti nanti mungkin salah satunya bisa ngelihat itu di periode berarti waktu membuat karena kan sebenarnya kalau bikin kayak gini harusnya bikin untuk 1 tahun kan iya, Pak, walaupun nanti dievaluasi tiap bulan di-adjust tiap bulan bulan ini kayaknya kok nggak tercapai nih proyeksi saya terlalu tinggi kan iya. harus realistis mungkin harus bikin promo atau apalah misalkan itu kan Biasanya satu musim namanya, Pak, ya satu mhm. musim itu 1 tahun apa berapa. Dari setelah haji tahun ini berarti sampai haji tahun depan. Enggak berarti kalau bikin proyeksinya itu berarti sampai mau haji besok ini ya, yang Iya, ini ya, Pak, tahun ini ya? iya, heeh, iya, Nanti Pak, setelah itu bikin lagi yang setelah haji tahun sampai ini. haji Iya, lagi Pak, gitu. iya, Pak, Oh jadi haji ke haji ya, berarti pakai iya, sebenarnya Pak, lebih cocok pakai kalender hijriyah ya. iya, Pak, Tapi memang sebenarnya ada cara mengubah dari kalender Masehi kan ke hijriyah itu. Itu ada, pernah Pak. saya pakai juga untuk ini kan nanti di sini kan. Itu Bapak Berarti kan pakainya dari Excel apa dari R apa gimana ya, Pak? Saya pakai dari Python nggak berubah dia, Pak, tetap iya tuh, mas padahal ada kalau dulu sih karena program ya, karena waktu itu bimbingan saya juga singkat saja itu. iya, Jadi apa Masehi dikonvert ke Hijriyah lah itu. iya, Pak, bisa di Excel Python tapi nggak ada, di Python Bisa nggak di ada. Excel tapi di Python-nya dia kebacanya tetap jadi kalau saya bikin 2, Masehi Hijriyah, ya dua-duanya tetap kehitungnya Masehi, Pak. Walaupun yang di kolom Hmm. Hijriyahnya itu udah saya convert di Excel. Saya belum nemu gimana biar dia tetap Masehi Hijriyah kayak yang di Excel-nya saya buat gitu, Pak. Oh kalau nggak di Python-nya nggak bisa keluar ini nggak? Keluarnya tetap yang Masehi, Pak, nggak Hijriyah. Nggak walaupun ada masukan datanya kan sudah berdasar Hijriyah. Oh karena sana pakai Oh, kalendernya iya, Masehi Pak. sih ya. Saya belum ada nemu yang, sintaks dari Python yang convert ke hijrahnya belum, Kak. Saya masih Kalau dulu manual saya di Excel. Kalau saya dulu kan saya pakai MATLAB aja. Ada kok kalau saya tesis kok waktu itu. Iya, Pak. Saya ngubah, wong ada jurnalnya kok itu. Mhm, Yang ngeluarin kalau saya orang Malaysia itu. Waktu itu untuk tesis yang ininya dari jurnal, saya nggak salah orang Malaysia agak, tapi kan udah agak lama itu. iya, Pak. Mungkin udah 5-10 tahun yang lalu. Ada Udah, nemu saya blognya cuma pas saya coba, wah error-nya banyak banget. iya. Heeh, Pak. Hmm, ya oke berarti Tahun 2000 kalau memang itu ya udah pakai di Excel nggak apa-apa. Tapi pada saat untuk yang paramangnya kan kalau pakai Excel kan nggak mungkin kan. Atau pakai kalau iya, R ada Pak. nggak di R? Di R ada nggak yang langsung ini convert dari Convert ya, Pak. di Mhm. R nggak ada? Belum Sudah saya nemu belum di coba. R? Belum, Kalau Pak. saya seingat Kemarin saya saya dulu belum pakai MATLAB itu, saya seingat saya itu. MATLAB ya? Waktu saya ininya MATLAB itu. Baik, Pak. Nanti saya coba Oke coba. nanti coba di hari karena oh ya tapi kembali untuk mau target sesi satunya kapan? Hmm, mungkin habis UAS karena saya masih ada 4 mata kuliah, Pak. Nah itu yang UASnya pada terakhir kapan itu? Kayaknya Desember ini ya. Januari awal, Pak. Oh, Januari awal ya. Minggu pertama Januari udah selesai UAS, Pak. Oh ya udah berarti mana sebenarnya mulai mengerjakan nggak apa-apa. Iya, Pak. Toh Anda yang pakai datanya kan selalu Anda bikin proyeksi kan 2024. Iya, Pak. Jadi Anda kan nggak apa tinggal data yang dulu sudah mulai diolah nanti toh walaupun ngerjakannya Januari tapi sebenarnya Anda bikin proyeksinya kan 2024 kan. Iya, Pak. Karena
apa, ya oke malah Anda mulai ngerjakan sambil cari kalau pakai R atau Python ada yang sudah mengkonvert itu. Baik, Pak. Mungkin tanya ke si ChatGPT itu, AI itu. Iya, Pak. Sudah dicoba belum? Sudah. Kalau kayak gini sering tanya-tanya ke si ChatGPT itu lumayan untuk inspirasi itu. Iya, Pak. Saya kadang pakai dari situ. Cuma kan ini Iya, kan nggak ada referensi kan, Pak. Maksudnya referensinya ChatGPT. karena memang ini sehingga saya ini banyak orang sudah mulai ngurus itu karena kalau kita ya walaupun data kebanyakan dicatat berdasar Masehi, Iya, Pak. tapi perilaku yang terkait Hijriah itu jadi harus diadaptasi. Karena kalau kita pakai Masehi, kita bisa meleset itu. Iya, Pak. Contohnya kalau kita mau pakai musiman itu panjang musimnya beda Iya, Pak. antara karena makanya dulu waktu itu saya pas untuk apa ya saya agak lupa kalau kasusnya ya kadang tapi ya itu tadi karena kalau nanti bisa dibandingkan kalau saya bikin pakai basisnya Hijriah, padahal Iya. kenyataannya event-event itu adalah terpengaruh oleh Hijriah, itu bisa akan repot itu. Baik, Pak. Maka mereka harus selalu kalau pakai Masehi nanti di-adjust pada saat misalnya ini contohnya sama proyeksi harga di bulan Maret. Kalau Maret tahun ini kan akan ada Ramadan, ada ini. Tapi kalau Maret yang tahun 25 tahun yang lalu kan nggak ada, kan beda. Nah, itu yang menyebabkan istilahnya panjang musimnya harus disesuaikan. Makanya itu pada saat untuk seperti itu kita cenderung dikonvert dulu ke Hijriah, nanti dikembalikan lagi ke Masehi karena apapun kan komunikasinya kan pakai Masehi kita itu. Karena terlanjur Iya, Pak. sebagai kalendernya global kan Masehi kan itu semua Iya, Pak. dikendalikan ininya. Nah, tapi khusus Indonesia karena Indonesia mayoritas muslim cenderung pengaruh pola kejadiannya kan pakai Hijriah. Iya, Ya Pak. tentunya. Nah kalau yang Masehi kan jelas misalnya Natal tahun baru itu kan sudah itu terlalu di Desember. Tapi kalau yang Ramadan dan ini contohnya kalau harga hewan kurban itu mesti ya geser terus nggak bisa kita lihat pakai Masehi karena dia tergantung kalau ada itu kurbannya kan Hijriah. Nah, itu contoh Iya. yang harus di-adjust ya. Ya nanti sambil coba cari mumpung nanti kalau memang ujiannya masih itu kalau enggak ya kalau singkat saya dulu saya pakai metode ya mungkin di coba bimbingan S2 saya ada kok singkat saya S2 itu S1 saya agak lupa karena udah lama itu ya waktu itu karena waktu saya coba ini kan padahal itu terkait banyak hijriahnya itu. Ya, Pak. Ya oke, berarti ini Anda kalau lihat nanti di sini dijadwalkan ya mulai didetailkan berarti Anda nargetkan untuk ujian proposal tesisnya Bulan di 1, Januari Pak. ini. Ya. Terus di sini Anda mulai sini. Nah di Desember mulai kayak ini bukan tapi mulai analisis datanya. Jadi mungkin di sini sudah dapat data Ya, Pak. mulai melakukan analisis data pendahuluan lah nanti baru di sini mulai yang melakukan forecast-nya seolah gitu kan skenario-nya. Iya, Pak. Itu biar kelihatan logis itu. Ya oke, karena Anda masih ujian ya nanti Anda fokus ujian dulu nggak apa-apa yang ini. Iya, Pak. Walaupun ya tapi kalau nggak dikerjakan ya repot juga karena kalau Iya, Januari Pak. makanya tapi ada jadwal ujiannya kapan terakhir itu? Itu saya belum nanya ke Pak Wira lagi sih, Pak. Maksudnya Karena ini jadwal 2 pengajuan minggu saya. masih ya benar kuliah ini masih sampai minggu depan pertengahan. Iya, Pak. Terus otomatis iya memang di akhir memang karena mundur sih jadi mundur 2 minggu. Iya, Pak. Tapi Anda nggak nyoba yang R-nya ya, ini baru yang collab-nya di sini. Kalau yang R-nya belum saya coba sampai yang di collab-nya gitu. Sebenarnya ini saya minta sintaks dari yang punya jurnal, Pak, untuk collab-nya. Jadi dia makanya Iya. collab. Alhamdulillahnya dia ngasih semua sintaksnya sih, Pak. Oh, dari orang mana itu? Indonesia, Pak.
Cuma dia Oh, analisis penjualan retail, jadi saya, adjust sama data saya gitu, Pak. dia mana dia kampusnya? Di kampus mana ya kemarin? Kayaknya Salatiga, cuma saya nggak Politeknik Kristen apa gitu, Pak. Loh, kok malah dia Kristen bahas umroh? Enggak, Pak, dia, saya lihat variabel-variabel yang dipakainya banyak, ya maksudnya multivariate time series juga, tapi dia pembahasannya penjualan Oh, beda. produk retail ya, Hmm. Pak. Cuma yang codingannya dia saya adjust pakai data saya lagi gitu. Ya, Oh, jadi beda datanya, maksudnya ya iya, bukan tentang Pak, iya, umroh, Pak, tapi metodenya sama iya, rencananya gitu. iya, Pak, untuk Ya deep walaupun di learning-nya. sini betul kalau mereka kan karena penjualan yang tidak terpengaruh Masehi apa Hijriah ya pakai Masehi aja nggak masalah itu. Iya, Pak, Oh, jadi ini bisa baca data langsung dari Excel-nya kan ini. iya, Pak. Oh, jadi dia untuk yang bukan produk umroh itu ya. Bukan, Pak, dia produk retail, jadi kayak rokok, beras, dan lain-lain. Hmm. Gitu, Pak. Tapi deep learning, Pak, jadi Farmax-nya saya nyari sendiri lagi. Hmm. Gitu, Pak. Betul. Ya oke, berarti apa ya silakan lah sambil Anda membagi waktu antara ujian sama kuliah silakan. Tapi yang penting tiap minggu ya hanya untuk monitoring mungkin progres nggak harus. Tapi ya mungkin sebenarnya yang agak ringan ngetik-ngetiknya dulu aja itu. Iya, Pak. Kalau terus sambil running program ya selang-seling antara belajar sama ini aja. Iya, Kalau memang menurut saya sih kalau apa di sini datanya memang tadi ya nggak tahu kalau sebagian mungkin tetap dikombinasi di Excel sama apa nggak masalah. Jadi nggak harus satu software itu. Kalau iya, memang karena problemnya kita kan ada Masehi dan Hijriah itu. iya, Pak. Ya, oke, saya kira untuk Anda sementara sudah cukup. Apa ada lagi yang disampaikan? Sudah mungkin, Pak. Itu Ya, saja. oke, Iya, Pak. Terima kasih, ya, Pak. oke, ya, terima kasih. Ini berikutnya kayaknya hanya Syukron ini ya. Saya izin lift Oh ya, dulu. silakan. Ini kuliah, ada kuliah. Iya, Pak. Komstan. Ya, oke, silakan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya, oke. Oke, untuk Syukron ini mana ini? Teks utamanya OTC 1 ini saya lihat ya. Oke, silakan Syukron sambil saya lihat. Ini Iya, judul Anda juga belum memutuskan kayak tadi Anda. Jadi nanti oke lah. Ini tentang penelitian sementara saya kira ada ini BNPB. Oke, ini langsung masuk ke linknya. Ini jadi. Nah, nanti segera melakukan penajaman di akhir ini. Mungkin ini agak panjang cerita. iya. Oh, Ya, oke, silakan. Ada sampaikan apa sambil saya lihat. saya untuk yang itu Pak, perumusan masalah itu masih belum saya tuliskan Pak. Nah, ya, makanya Anda ingin fokusnya kemana ya? Jadi pokoknya urusan gempa, Anda mau ke sampai ke Anda rencana mau ke catbone-nya ya? Iya Iya ya, Pak. obligasi bencana ya? Iya Pak, modelingnya. Iya kan? Iya Pak. Nah, makanya di sini kan sekarang menjadi bagian yang digunakan oleh Indonesia Asasi untuk pemahaman dan pengelolaan risiko yang baik. Masukkan informasi tambahan. Nah, mungkin di sini nih yang di bagian akhir ini yang memunculkan jadi Anda ada masalah apa gitu setelah
ini kan. Kalau di sini kan belum kelihatan, hanya mengatakan ini penting gitu bagi industri asuransi dalam rangka. Nah, Anda mau kalau fokus di cat bond-nya dari sisi pricing-nya, atau Anda apa mempelajari ya kayak gampangannya misalnya berpikir mudah kan, banyak produk-produk cat bond kan. Iya, Cat Pak. bond kan variasinya kan banyak, ada yang jadi mulai bisa. Jadi ada kan yang mulai dari nol kontrak dibuat, kapanpun terjadi bencana langsung bisa berlaku gitu. Ada juga kan ada penunda kan, Iya, Pak. yang setelah 5 tahun loh. Jadi maksudnya nanti misalnya apa cat bond yang ini kan terkait gempa bumi, mungkin kita enggak ini kan baru kontrak terjadi langsung terjadi itu langsung boleh gitu udah. Itu nanti kan ada. Anda mungkin sementara sudah melihat varian cat bond kayak apa aja. Anda sudah sempat lihat belum? Sebenarnya kalau pumpung lagi Anda sudah mau tambah, Anda bikin Iya, Pak. produk-produk cat bond mungkin seluruh dunia kalau bisa, kalau dapat. Terus Indonesia kayak apa? Profil produk cat bond. Kayak asuransi kan banyak banget produknya kan, asuransi umum kan itu. Iya. Kendaraan bermotor aja banyak kan. Ya kayak tadi lah yang umroh aja saya yakin banyak dah. Kalau Anda bisa dapat data itu bisa untuk sekalian apa tugas di yang multivariatnya, Anda minimal kayak melakukan nanti clustering kan. Saya produk-produk cat bond yang kayak apa. Nah nanti Anda kan nggak mungkin bahas semua model kan, berat kan. Iya. Nah nanti model yang kira-kira yang banyak itu apa beredar mungkin di luar negeri sama di Indonesia, produk yang mana. Nah itulah yang nanti jadi fokus kajiannya. Kalau bisa tambahi, kalau Anda bisa dapat nggak tuh dapat dari Kaggle atau dapat dari mana ya kira-kira bisa dapat misalnya apa situasi cat bond di dunia kayak apa, terus nanti Indonesia khususnya kayak apa. Jadi yang paling banyak produk itu beredar yang mana itu. Nanti dari situ kita akan fokus misalkan apakah kita ingin lihat pricing-nya atau kita ingin lihat yield-nya, atau bisa juga kalau produknya seperti itu mungkin di Indonesia nggak cocok kalau sampai punya ide kayak gitu. Indonesia sebenarnya harusnya ada yang kayak gini, dah kita bisa aja mengembangkan kayak gitu. Tapi kalau enggak ya minimal produk yang ada yang kalau menurut Anda tahu nggak marketnya cat bond di Indonesia? Ada datanya nggak? Kalau di Berapa Indonesia sih yang perusahaan asuransi sudah menerbitkan cat bond ini? Kalau Indonesia saya belum dapat, Pak. Belum ada, Pak. Produk cat bond di Indonesia belum ada? Yang kemarin nyarinya yang gempa bumi gitu, Pak. Saya khusus. Nah iya makanya yang gempa bumi di Indonesia belum ada. Belum ada, Pak. Padahal gempa bumi Indonesia kan termasuk Iya. sering. Mereka paling lempar ke reas masalahnya. Iya. Jadi karena problemnya di asuransi umum, mereka belum punya ahlinya kadang, jadi akhirnya milih mereka mereas. Mereas kan jadi resikonya ambil yang kecil aja. Nah, berarti kalau itu ke yang internasional berarti Anda dapat nggak gambarannya? Oh iya. Ada. Kalau internasional sepertinya ada, Pak. Di Meksiko nah, ada. Nah, makanya ada nanti yang itu kan ada sekarang ambil multivariat, sekalian aja dan nanti bikin apa clustering tentang produk-produk cat bond dulu kan bisa dipakai untuk nah nanti untuk Indonesia kira-kira tipikalnya lebih kalau untuk gempa lah ya. Iya, Pak. Mungkin cocok dengan negara mana kira-kira yang sering kan. Ini aja kemarin barusan mana itu gempa kan. Iya, Pak, di Sulawesi Utara. Maksudnya kan, jadi makanya itu menurut saya Anda nanti mempelajari profil kejadian, makanya nanti yang agak kan mungkin di Indonesia belum ada produk itu. Kita selalu mencari inspirasi dari negara lain gitu. Tapi yang profil gempanya hampir mirip, makanya nanti pertama kita mengklaster kejadian gempanya kan, Indonesia masuk kelompoknya mana gitu. Apakah kan karena Indonesia apakah kategori yang untuk gempa itu yang high risk, artinya terjadinya besar, terus sekali kejadian ya lumayan makan misalnya korbannya besar itu. Nah mungkin Anda bisa mengklaster dari segi ininya dulu apa namanya itu tingkat kerusakan gempanya atau apa ukuran gempanya kan ada kan itu. Iya, nah coba dari Anda itu sekalian untuk kepentingan ini kan kuliah di multivariat aja.
Oh iya Pak, Anda kan clustering. dulu ini nggak masalah kan, walaupun mungkin materi clustering belum itu, toh Anda bukunya sudah punya kan. Iya Pak. Nah, harapannya Anda malah sudah mulai ngerjakan itu. Pertama, melakukan clustering profil resiko gempa berdasar negara lah, Indonesia ikut mana itu, kira-kira ikut kelompoknya negara mana itu. Oh iya Pak. Terus nanti dari sisi produknya, kalau produk mungkin Indonesia kan belum punya. Nah, nanti misalnya gini, untuk produknya yang mungkin yang di negara yang profil resikonya mirip Indonesia, nanti Indonesia bisa niru itu. Rekomendasi kita kan nanti itu. Oh, Indonesia mirip Malaysia, yaudah nanti Malaysia jualan apa kita ikut-ikutan lah misalnya gitu. Oh iya Pak. Tapi itu kalau bisa berdasar data itu. Nah, makanya pertama data tentang profil resiko gempanya dulu. Jadi negara-negara mana yang profil resikonya dengan Indonesia itu Indonesia satu kelompok lah, satu klaster itu. Nah, setelah itu mulai lihat produk-produknya. Nah, kita bikin clustering produk juga. Nah, produk yang profil resikonya mirip Indonesia itu kebanyakan produknya jenis yang apa. Nah, nanti kita akan milih modelingnya yang itu dari salah satu itu. Oh iya Pak. Karena kan masing-masing produk itu apa modelnya kan beda itu. Iya Pak. Karena kan saya yakin itu kalau mati dari situlah baru terus nyari paper yang kira-kira risetnya dari negara itu. Mungkin mereka kan berdasar data negaranya gitu. Nah, kalau bisa urutannya seperti itu. Nah, karena Anda sekarang ambil multiple, menurut kesempatan malah Anda untuk melakukan itu. Oh Coba iya. sekarang data yang Anda miliki, coba silakan ditampilkan. Saya ingin lihat apa yang, apakah Iya. tadi misalnya di sini jadi nanti di tujuan rumusan masalahnya kan lihat profil resiko apa mengelompokkan profil resiko apa negara berdasarkan profil resiko gempanya, terus produknya, terus baru Anda modeling tentang harganya misalnya kalau Anda mau fokus ke situ. Iya Pak. Jadi Anda punya dasar memilih. Jadi pekerjaannya ada yang bersifat tadi hanya pakai multiple, tapi ada juga yang nanti gunakan ya modelingnya kan ada beberapa apa, tinggal Anda mau merujuk ke yang mana. Kalau yang dulu sudah lihat ya yang dulu di proceeding yang saya dengan itu sudah lihat paper saya Sudah yang Pak. di proceeding. Sudah kan itu kan apa mencoba salah satunya kan ininya kan apa yang di yieldnya apa yang gunakan yang Fajicek apa kalau nggak salah di situ. Nah nanti ini mulai Anda bisa nuliskan ya walaupun masih draft kan ini Anda Iya. juga sama kira-kira maunya kan habis ujian kan tesis satunya. Iya Pak. Jadi nanti Paling. saya barengkan aja di mungkin Januari lah itu. Tapi tetap persiapannya ini. Nah ini jadi Anda mulailah sering nulis-nulis ini nanti di apa mulai tambahkan tapi kira-kira yang akan di kalau saya malah ada pertama melihat karena harapan saya waktu Anda milih salah satu model itu ada dasarnya yang kalau bisa kan ya Indonesia lama-lama mungkin ada perusahaan yang menerbitkan itu gitu. Karena menurut saya tetap apa perusahaan asuransi kalau nggak memperhatikan itu bahaya kan karena kejadian kalau ada gempa apa asuransi jiwa Iya. biasanya kan kena klaim kan. Iya Pak. Terus asuransi kerugian umum, wah itu udah mungkin ada yang mobilnya rusak, ada yang rumahnya rusak, ini wah itu mesti kena juga. Berarti kalau mereka pada saat itu nggak nerbitin itu, bisa menggunakan kan cadangan klaimnya hanya mungkin bisa juga nggak cukup, makanya mereka Iya. kadang milih punya Iya. reas kan itu. Kecuali yang pemodal besar mungkin nggak masalah itu. Iya Pak. Ya atau kebetulan mayoritas memang di kita belum asuransi kan. Ya kayak dulu yang paling parah kan kejadian yang di Aceh ya mungkin ya. Iya Pak, Aceh paling parah. Nah saya nggak yakin itu sudah banyak kan tidak asuransi kan. Iya. Karena di Indonesia asuransi masih rendah sekali penetrasinya itu. Hmm. Jadi artinya memang belum mikirin itu. Karena ya kebanyakan yang kebetulan korban itu yang meninggal bukan orang yang diasuransikan kan. Berarti perusahaan asuransi nggak kena dampak kan. Oh iya. Misalnya kayak gitu. Tapi saya yakin karena misalkan perusahaan kan berpikirnya nasional Indonesia kan, jadi ada gempa di mana kan di lainnya kan enggak. Nah dia masih bisa menikmati apa istilahnya kayak yang
klaim bila yang nggak ada klaim untuk Dialihkan. menutup yang kebanyak klaim kan misalnya. Iya, Pak. Jadi mungkin mereka makanya belum terpikirkan itu, karena saya yakin kalau di negara yang sudah misalnya penetrasi pemegang polisnya sudah mungkin 80% atau wah itu sudah mesti nerbitin cat bond. Nah, nanti Anda coba benar nggak apa yang saya tadi statement saya, nanti ceklah dengan data. Jadi nanti di situ bisa kelihatan penetrasi asuransi sudah berapa di negara tersebut itu. Kenapa negara itu ngeluarin cat bond itu. Iya, Pak. Ya kayak Anda bahas cat bond untuk apa? Wong di Indonesia belum dipikirin misalkan kan kayak. Nah, harapan saya sebenarnya karena kalau nanti yang di Indonesia masih problem, orang naruh uang di bank aja tadinya takut kan. Iya. Tapi sekarang sudah ada LPS yang akan menjamin, jadi mereka sudah, tapi yang menjamin klaim kan belum ada. Jadi kalau ada apa-apa, perusahaan asuransinya nggak kuat bayar, ya nggak bisa apa-apa kan, kita ya pasrah kan. Iya. Kayak yang kasus sekarang Bumi Putra atau apa pada nagih-nagih ya sampai capek itu. Iya. Sana ya tutup ini, kita mau gunakan hukum, mau nuntut itu ya kita biayanya mahal kan, akhirnya milih pasrah kan. Nah itu yang menyebabkan orang milih nggak asuransi. Itu yang kemarin saya sampaikan di nikahnya memang nggak tahu urusannya OJK apa urusannya pemerintah, harusnya ada lembaga penjamin klaim asuransi. Karena kalau tiba-tiba ada klaim banyak sekali, padahal kita misalnya tadi sudah keluarganya ada yang meninggal gara-gara gempa tadi ya, terus kendaraannya rusak, rumahnya rusak, ini rusak, tapi klaimnya nggak ada yang turun. Nah gimana kan? Iya. Ya kita susah, apalagi misalnya yang usahanya ikut ke ini kan, ya dia mereka kasihan kan. Tapi kalau memang misalnya ada cat bond, otomatis kan dana ada, maka dengan mudahnya mereka akan langsung bisa ngatasi kan itu. Jadi apa bisa, oh nggak ada masalah, uangnya ada kok gitu. Ini makanya nanti yang di gambarnya sekarang saya tanya ini, skenario ini kan udah skenario Anda apa nanti untuk konteks modelingnya kan. Iya, Pak. Jadi ada investor, ada ininya. Mungkin kan apakah yang akan Anda mau posisi di mana, apakah hanya menentukan preminya atau apa di sini nanti kan Anda harus memutuskan, ini kan hanya mungkin inspirasi dari si Goda ini ya. Kan nggak mungkin Anda ambil semua ini kan. Iya, Pak. Kalau berat itu. Nah, ini yang nanti silahkan Anda mulai pikirkan. Terus distribusinya ini juga sebenarnya Anda bisa memulai dengan data-data yang Anda miliki, layak enggak dimodelkan dengan ini sampai nanti untuk estimasinya itu. Iya, Pak. Nah, minimal sebenarnya Anda ngumpulin itu dulu, nggak harus ke teknis. Kalau untuk komputasi, kalau tadi seperti ya kan kebetulan beruntung kan, dia ngontak orang yang kerjakan hampir sama, dikasih code-nya. Kayak saya dulu pernah dikasih MATLAB banyak itu dari orang. Ya memang kadang kalau kita beruntung, kita misalnya email kan, ini langsung dikasih gitu. Sekarang ada yang ada tapi yang enggak juga gitu. Ada yang terpaksa saya buat sendiri, ada itu dia. Nah, Anda nanti coba, Anda paper utamanya orang mana? Dari Itali, Pak. Tahun berapa itu papernya? Itu tahun 2000. Coba saya klik di sini, ada enggak? Sudah ditulis di sini belum? Oh, belum saya linkkan, Pak, yang di situ, Pak. Belum ada, Pak. Nah, makanya ini kalau ada kan bisa langsung saya klik gitu. Oh, iya. Hanya banyak yang belum dilingkan, ini ada harapnya belum dibuat. Kalau tadi yang Ismanda kan sudah. Baru beberapa. Jadi minimal cara, jadi nanti beberapa kan tinggal nggak bikin haref gitu kan. Iya, Pak. Ini link ke sana. Tadi yang Ismanda sudah kan bisa nge-link ke Google Drive. Jadi misalnya tadi saya tanya itu Itali, oke, masih ingat tahunnya? 2023, Pak. Nah, itu kan masih baru. Mesti orangnya kalau Anda sudah nyoba email? Belum sih, Pak. Nah, nanti Anda mulai email bahwa saya ingin berdasar dari ini saya ingin mengkaji untuk yang Indonesia. Nah, nanti kan kamu menyatakan bahwa nanti misalnya apakah mau semacam kita bisa kolaborasi untuk
terus tanya komputasinya pakai apa, dan ada karena masih student kan nggak, mereka bisa juga ada yang antusias, ada yang enggak, ya nasib-nasiban memang itu. Iya, Pak. Kalau saya waktu posisi yang saya juga zaman dulu masih pakai pos saja saya lakukan itu dapat, jadi dari orang mana dikirim pos itu Oh, dapat perangko. Kalau setelah yang S3 lah itu sudah pakai email semua kan, jadi iya. itu banyak yang ngirim, ada yang saya ini kan malah tapi MATLAB sampai banyak banget saya milih sendiri gitu. Jadi dia punya folder MATLAB daripada milih langsung di save dikirim ke saya kan. Tapi nggak tahu saya simpan kemana. Tapi itu waktu, nah nanti Anda coba mulai email ya, kayak tadi Anda termasuk beruntung itu dapat, walaupun dia kasusnya beda, tapi kan minimal nanti secara model kan sama, minimal kita nggak coding dari awal itu. Iya, Itu Pak. hanya kita banyak komunikasi kan di situ. Iya, Pak. Jadi Anda manfaatkan waktu ini karena nanti Anda masih rencananya kan, saya kira sama dengan tadi di Januari. Yang penting Anda coba mengumpulkan dokumennya dulu lah itu. Syukur programnya sudah dapat. Anda kalau untuk program sudah dapat belum? Baru pakai yang apa itu? cuma distribusi aja itu, Pak. Untuk yang model yang apa, Pricingnya belum. pricing-nya belum, Pak. Oke, Itu berarti kan masih. Anda harus cari kan itu. Iya, Pak. Karena dulu saya juga pakai MATLAB, nggak tahu di mana sudah. Karena makanya sekarang saya seneng yang cloud itu, moga-moga nggak hilang itu loh. Iya, Pak. Kalau cloud kan ini lateknya cloud kan, jadi nggak hilang gitu. Jadi apa, supaya mudah ininya, saya makanya ini latek, terus kalau collab kan udah cloud, terus R-nya juga saya milih yang cloud, jadi moga-moga nggak hilang lah itu. Iya, Pak. Mau dicari ya gampang itu. Google, ya sekarang ada Google Drive kan juga, cuma dibanding dulu kan masih di apa, tempat biasa. Saya juga ya kalau dicari kadang ketemu langsung saya pindah ke Google Drive. Iya. Cuman sekarang saya sudah nggak punya software MATLAB, jadi saya ngandalkannya ini terus. Kalau memang itu ya saya rubah ya, walaupun mungkin hanya sedikit adaptasi ya, bisa jadi pakai R atau di Python kan. Iya. Ya oke, mungkin itu yang nanti Anda coba mulai tulis, walaupun tetap ya targetnya nanti kalau memang Januari nggak apa-apa. Oh, iya, Pak. Kalau Januari, berarti kalau semester depan sudah fokus tesis kan? Iya, Pak. Ngambil cuma tesis 1-2. Iya. Kalau ini sekarang tesis 1 kan? Iya, Masih Pak. tesis 1 kan ada, iya kan? Iya, Pak. Ya oke, karena kalau masih kuliah memang tetap sulit, apalagi ya kadang kan sekarang kuliah mayoritas kan di penugasan kan banyak. Iya, Pak. Maka saya harapkan Anda sambil sekalian ngambil multivariat, harapan saya malah Anda melakukan analisis tadi. Jadi Anda fokus kan, ada nanti tugas kontekstual dari saya, manfaatkan aja tentang urusan gempa itu. Oh, iya. Untuk yang Jadi profil iya tadi, gempa. ya profil resikonya dulu, terus itu baru profil produknya. Yang nanti di situ kan ada harga kan, mesti ada kan di situ kalau profil produknya. Oh, iya. Jadi mereka cenderungnya kayak apa lah itu yang mereka anut itu. Nah nanti kita, harapan saya dengan profil resiko gempanya dan profil resiko produknya, nanti moga-moga ketemu irisan yang oh ini yang kayak gini yang mirip Indonesia ini. Nah itulah nanti kita coba ambil itu. Biar nanti kalau misalkan Anda kerja di perusahaan asing yang ada itu, moga-moga langsung berani implementasikan itu. Dan syukur berani mulai apa ini, karena ngitungnya sudah moga-moga dipercaya kan. Kalau iya kan mungkin mulai ada, karena ini sebenarnya kemarin saya ditawa juga yang ke asuransi umum yang ketemu direktur kan, dua mahasiswa satu dosen. Nah saya lagi mikir untuk Januari kan, tapi kalau memang nanti yang tentang gempa coba saya kontakkan itu. Saya lagi nyari dosennya, mungkin dosen muda siapa yang kan dia kan saya sarankan konsep yang saya inginkan kalau ada ngirim mahasiswa apa, dan itu ada satu dosen dua misalnya mahasiswa itu loh, jangan hanya ke mahasiswa aja atau dosen aja. Ada. Iya. Ya, beda ya kalau ada sisi. Kalau ada dosen dan mahasiswa, saya kan berkolaborasi kan mungkin jadi lebih. Iya, Pak. Main lagi memang sekalian nawarkan kalau memang mau.
kayak pembimbing resmi bisa, pembimbing tidak resmi bisa. Sebenarnya bisa aja saya tambahkan, saya usulkan ke misalnya ada pembimbing kedua dari perusahaan mana itu. Saya kan kalau sudah kelihatan bentuknya, karena saya inginnya Iya Pak. Iya. ini apa, ataukah Anda bikin itu kan dia biasanya di Indonesia namanya direktur teknik kan biasa. Nah, saya kan kenal beberapa direktur. Kemarin saya waktu ketemu di magelang acara PAI. Iya. Bisa Pak, wong kita sebenarnya apa ingin ada yang memikirkan itu. Nah, ini yang saya lihat yang Anda ini, kalau seperti tadi Anda tentang umroh, sebenarnya bisa saja kerjasama dengan perusahaan umroh. Jadi artinya kita mikirin yang memang sebenarnya mereka ingin dipikirkan gitu, tapi kan nggak punya orang yang memikirkan gitu. Akhirnya pakai intuisi mereka atau nyontek-nyontek tetangga gitu. Perusahaan sana ngeluarin paket ini, misalnya ada pengeluaran carbon yang kayak gini, wah saya ikut-ikutan lah itu. Walaupun mungkin kondisi ininya beda kan, Iya Pak. perusahaannya, tapi ya daripada ngitung sendiri nggak bisa, ya nyontek aja kan. Nah sebenarnya mirip kayak di dunia waktu kita sekolah kan, ya mesti ada teman yang nyontek kan. Iya. Ya kalau itu soalnya sama, tapi kalau di konteks perusahaan kan belum tentu soalnya sama sebenarnya. Iya. Karena apa? Profil perusahaannya kan beda. Makanya tadi kita inginnya kan mau tadi yang saya katakan tadi, dengan tahu profil resiko, kita bisa kita mirip mana gitu. Iya. Kita mau istilahnya bukan mau nyontek persis, tapi ya kita belajar itulah dari mereka intinya kan. Iya Pak. Tapi Anda yakin kan ya, cari Bang di Indonesia belum ada produknya ya, saya juga nggak nanti memang ada apa enggak itu sih. Iya. Ya oke, ada lagi yang disampaikan? Ini nanti ya sambil pelan-pelan Anda. Berarti kalau untuk komputasi Anda belum nyoba ya? Komputasi baru cuma yang distribusi itu saja Pak. Untuk yang ya, model ini belum link. sama sekali Pak. Nah link datanya mana? Jadi memang belum. Oh, Harusnya link data link di hasil sementara. Oh iya Pak. Itu sudah adalah hasil sementara teori. Jadi nanti hasil sementara ini dibikin subbab 41 teorinya. Itu calonnya bab 3. Terus 4.2 itu komputasi, itu calon bab 4-nya besok itu. Karena bab 3 adalah teorinya, bab 4 kan implementasinya atau aplikasinya lah gitu. Jadi nanti ada mulai nulis teori di bab 4-nya ini, 4.1. Tentang teorinya tadi, Anda hanya milih yang mana. Harapan saya ada kajian awal. Nah, di sini boleh masuk mungkin 4.1 adalah malah kajian awal terkait produk carbon itu. Jadi misalnya Anda bisa juga di sini bikin 4.1 itu profil resiko gempa dunia berdasar negara itu misalnya. Jadi Anda bikin clustering itu. Terus 4.2 profil tentang produk carbon berdasar negara juga, karena kita ingin lihat negara mana sih yang sudah ngeluarin produknya kayak apa itu. Terus nanti baru mungkin 4.3-nya yang tadi teorinya. Nanti semua itu akan, yang teori akan masuk bab 3, yang tadi yang komputasi, yang analisa data nanti di bab 4 kan itu. Oh, iya. Nah, itu yang tadi yang 1, 2 yang profil itu Anda sekalian aja untuk tugas kuliah multivariat kan, 1 kali jalan dapat 2 ini kan nggak masalah itu. Karena memang harapan saya sebenarnya kuliah itu dengan tesis ya ada koneksi, ada banyak yang ngambilnya apa, tesisnya topiknya beda, dan ada yang malah baru sama sekali nggak ada kaitannya dengan waktu kuliahnya. Jadi milih mata kuliah pilihannya nggak terstruktur itu. Itu menyebabkan jadi dia kayak belajar lagi lah, itu kan lama jadinya. Iya Pak. Kayak ini ada tentang karena kebetulan nggak ada kuliah obligasi, ada nggak sih? Masih. Semester ini di off kan katanya Pak. Ya memang saya kemarin nggak keluarkan karena lama nggak ada yang minat. Tahu ada. Ini memang saya kemarin karena saya harus banyak ngurusi yang ini multivariat, model linear, rancang. Iya. Jadi itu saya istirahatkan. Tapi semester besok saya akan keluarkan yang obligasi itu. Karena kebetulan besok juga datang ini kan yang profesor tentang bidang finance itu. Jadi dari itu kalau ya itu
lebih baiknya saya semester depan ngambil itu atau bagaimana ya Pak? Ya nggak harus ngambil, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan biar fokus, karena kan Anda bisa selesai sebelum semester berakhir. Kalau ikut kuliah kan nanti Oh, harus harus ini ya. selesai dulu ya Pak, harus keluar nilai baru bisa. Iya, kalau saya sih sit-in nggak masalah itu. Oh iya Pak. Karena kalau di S2 kan satu mahasiswa, asal memang satu mahasiswa jalan. Kalau misalnya nggak keluar ya sudah nggak apa-apa, nanti belajar sendiri. Oh iya. Kan kalau di S2 kan mahasiswa satu kan jalan. Iya Pak. Di ini kayaknya. Ya memang kemarin saya sementara karena ngurusi yang statistiknya, jadi yang finalnya memang banyak yang saya istirahatkan dulu. Nah mungkin yang besok mungkin saya ya masih lihat situasi. Jadi ini mulai diisi ya, minimal nanti link datanya ya. Oh, Saya iya. mulai ingin lihat datanya. Terus hasil kajian sementaranya tadi yang pakai multivariatnya. Oh iya. Terus yang teorinya mulai diketik. Jadi terus oh ya komputasi tadi milih pakai apa Anda? Sementara ini Pak sedang pakai Python sih Pak. Python ya oke. Nanti coba lihat. Anda langsung searching aja cari yang pakai Python gitu kayak tadi Rwanda. Di email kan setiap orang melakukan komputasi ditanya Anda pakai apa? MATLAB. Ya, seandainya MATLAB pun nanti tinggal diadaptasi itu bisa, nggak masalah itu. Iya Pak. Tinggal diubah apa? Ya sintaknya sedikit-sedikit mungkin saya kira bisa jalan. Iya Pak. Ya oke, ada lagi? Saya yang mau sampaikan? bertanya terkait tadi Pak yang mata kuliah pemodalan obligasi itu kalau misalkan saya minta apa materi itu tentang kuliah itu bagaimana ya Pak? Ya ada, nanti saya coba Google Drive-nya kan ada, saya nanti Oh, iya. coba cari dulu karena kalau lama kayaknya mungkin sih ada, coba nanti saya cari dulu. Kalau ada nanti tak kasih linknya itu ke situ. Oh iya Pak. Karena dulu kan saya pakai juga di S1 juga sementara saya istirahatkan semua jadi. Oh iya Pak. Itu kalau lagi keluar terus biasanya kan saya mesti memperbarui Iya. referensi itu. Siap, udah saya mesti cari lagi dapat yang ya nanti saya lihat apa dari arsip saya coba nanti saya lihat. Iya Pak. Oke, sementara udah cukup? Iya Pak. Sudah cukup. Ya, oke, saya kira kita akhiri karena tinggal hanya berdua aja. Ya, oke ya, makasih. Oke, saya tutup ya. Iya Pak.